Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Saya percaya pagi ini ada keceriaan di hati kita, dan keceriaan itu ada di wajah kita. Kenapa? Karena selalu Tuhan sudah menyertai kita dan melindungi kita, maka kita patut bersuka cita. Dan pagi ini pun kita mau mendengar firman Tuhan, mau terima firman Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami bersujud di hadapan Engkau, Allah Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi yang baru, udara yang segar, oksigen yang kami hirup, dan kami tubuh kami tetap merasakan kesehatan, kekuatan. Di pagi yang baru ini kami sudah menjalani tidur sepanjang malam, dan kami tahu malaikat-malaikat surga menjaga kami dalam sepanjang malam. Sehingga pagi ini kami bisa menyembah Engkau lagi, kami bisa mengagungkan, meninggikan nama-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami mau terima firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu penuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, di rumah mereka masing-masing. Kalau mereka sedih, Engkau yang menghibur. Kalau mereka lemah, Engkau yang menguatkan hati mereka. Kalau mereka sekarang tidak lagi punya semangat, Tuhan memberi semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, hati kami mencintai Tuhan dan melekat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita bertemu di dalam kasih Tuhan, walaupun kita tidak langsung bertatap muka, tapi ada impartasi kuasa Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya sukacita yang saya miliki karena sukacita dari Roh Kudus itu mengalir di hati saudara juga. Kekuatan yang saya terima dari Roh Kudus itu juga saya impartasikan kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun kau berada. Haleluya. Hari ini kita pembacaan kita ada di dalam Yosua 3 dan Yosua 4. Bapak Ibu semuanya, Yosua 3 dan Yosua 4. Saya akan baca satu ayat saja di Yosua 3, di ayat yang ke-7. Yosua 3 ayat yang ke-7 berkata, "Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Saudara, kalau mendapatkan firman seperti ini, saudara kalau mendapatkan kata-kata Tuhan seperti ini, kira-kira senang atau enggak? Nah, saya percaya semua orang menantikan Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Ya, saya percaya Yosua juga waktu mendengar janji Tuhan, firman Tuhan, bahwa mulai pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata semua orang Israel. Itu artinya nama Yosua itu dipromosikan oleh Tuhan habis-habisan. Ya, mulai membesarkan. Jadi hari ini mulai dan terus akan mengembang itu nama Yosua di seluruh Israel. Dan ayat ini berkata, seperti aku menyertai dahulu menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini yang penting. Penyertaan Tuhan ini yang penting Bapak Ibu semuanya. Kita boleh memiliki segala sesuatu. Saudara mungkin dipromosikan oleh Tuhan, ya kan? Karena sesuatu Tuhan promosikan kita jadi orang terkenal, kita jadi orang hebat, kita jadi orang yang punya pengaruh, punya dampak yang besar. Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Kalau nggak ada penyertaan Tuhan, maka semua itu akan surut lagi, akan turun kembali. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara semuanya, kira-kira Tuhan punya alasan apa sehingga dia berkata begini dengan Yosua? Kira-kira Tuhan punya alasan apa?
Kan Tuhan melakukan segala sesuatu, memberikan janji kepada si A, si B, siapapun. Itu kan ada alasannya, Bapak Ibu semuanya. Nggak mungkin itu hanya ungkapan-ungkapan, hanya janji-janji biasa itu aja. Nggak, tanpa alasan. Tuhan selalu melakukan sesuatu dengan tepat, persis dengan alasan pun yang tepat. Kira-kira kalau kita pikir, apa yang menjadi alasan sehingga Tuhan ini memberikan janji kepada Yosua seperti ini? Akan dipromosikan mulai hari ini dan akan menyertai Yosua. Nah, kalau saya buka di sebelah kirinya, di Yosua 1, kita akan mendapatkan sedikit pengertian yang lebih jelas tentang kehidupan Yosua. Ya. Kalau kita lihat Yosua 1 ayat yang pertama, di sana dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Saudara perhatikan, Musa sudah mati, sekarang hamba Musa yaitu Yosua abdi Musa itu, ya. Artinya gini, Yosua ini sebagai seorang muridnya Musa. Abdi itu artinya selama hidup, waktu Musa masih hidup, dia mengabdikan dirinya kepada Musa. Sehingga dikatakan abdi Musa itu. Ya. Nah, ayat 2 berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Artinya Bapak Ibu semua, Allah memilih Yosua sebagai penggantinya Musa. Karena apa? Karena Yosua adalah abdi Musa. Saya mau kasih catatan sebentar. Tidak selamanya seorang murid itu dipilih Tuhan untuk menggantikan gurunya. Tidak selamanya. Tapi kalau murid itu layak, maka dia akan menggantikan seniornya ketika seniornya sudah mati. Seperti Musa dan Yosua. Nah, saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang kehidupan Yosua. Ya, saudara tahu, Musa ini sudah mati, dan di Yosua 1, Tuhan Allah berjanji terlalu banyak untuk Yosua. Kalau tadi kita lihat di ayat 3, di pasal 3, cuman ayat 7 saya tunjukkan bahwa dia akan menyertai dan mempromosikan, kan? Tetapi kalau kita lihat sebentar di pasal 1, ya, ayat yang ketiga berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Musa dan Yosua ini adalah satu kesatuan. Ya, tidak setiap orang memiliki murid-murid rohani. Ya, tidak setiap orang yang bisa memiliki sebuah hubungan seperti Musa dan Yosua, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya gini, Yosua ini abdi Musa yang benar-benar terandalkan. Yosua ini adalah abdi Musa yang benar-benar teruji. Yang benar-benar akhirnya terpilih. Artinya begitu. Ya. Sampai pun dia bilang setiap tempat yang diinjak seperti Musa, aku janji seperti Musa, seperti ya. Jadi gini, artinya gini, semua janji-janji Allah yang untuk Musa ketika Musa mati, itu diturunkan dan diwariskan kepada Yosua. Pasti juga ada alasannya. Karena apa? Karena ternyata Yosua ini benar-benar dia seorang yang mengabdikan dirinya kepada pemimpinnya. Nah, ayat-ayat berikutnya saya tidak perlu baca banyak-banyak, tetapi ternyata banyak sekali. Saya langsung mau jawab Bapak Ibu semuanya. Kenapa akhirnya tadi saya bilang Musa dan Yosua ini menjadi sepasang yang bersatu benar-benar,
Dan akhirnya ketika seniornya mati, Yosua dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan dengan semua janji-janji kepada Musa, diwariskan kepada Yosua. Dan itu Tuhan yang berfirman, bukan melalui perantara nabi siapa lagi. Tapi Tuhan Allah yang berfirman kepada Yosua langsung. Satu alasan, karena Yosua itu adalah seorang murid yang sangat menghargai seniornya, menghargai pemimpinnya. Dalam hal ini siapa? Musa. Ya, dalam hal ini Musa. Bapak Ibu, kita punya banyak pemimpin di dunia ini, ya. Tapi seringkali kita kurang mengabdi kepada pemimpin kita. Ya. Kalau kita di rumah sebagai seorang anak, kita punya orang tua. Ya, orang tua bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, mereka punya manajer, mereka semua punya atasan dan semuanya. Yang saya lihat begini, banyak orang itu justru suka menjelek-jelekan atasannya, menjelekkan pemimpinnya. Ya, banyak orang yang suka menggosipkan pemimpinnya. Saya beberapa kali menegur 1-2 orang karyawan yang saya lihat dia memiliki sebuah kebiasaan yang kurang baik, yaitu dia suka ngerasani pemimpinnya. Ya, dia suka cerita-cerita negatif kepada orang lain tentang bosnya. Maka saya bilang begini sama dia, kamu ini enggak salah ta, saya bilang itu. Ini saya bahasa sehari-hari saya gini. Kamu enggak salah ta melakukan seperti itu. Kamu itu berapa tahun kerja di sana? Kamu itu digaji. Keluargamu makan dari hasil kerjamu, yang kasih hasil gaji kebutuhan hidup itu ya bosmu. Loh, kamu kalau menjelek-jelekan bosmu itu apa untungnya? Justru ketika bosmu mendengar seperti itu, maka dia akan panggil dan akan memberikan peringatan 1 kali, 2, 3 kali, nggak ada lagi, nggak bisa diperingatkan, out. Saya bilang begitu. Beberapa orang ini seperti tersentak dengan kata-kata saya. Karena gini kan Bapak Ibu, terus terang kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu itu tanpa pengertian yang benar. Saya itu kalau saya belajar dari pengalaman hidup ya. Kalau saya melakukan sesuatu, saya berpikir, benarkah yang saya lakukan ini? Benarkah yang saya perbuat ini? Gitu. Jadi kalau saya misalkan mau emosi gitu ya, saya mikir dulu, apa untungnya saya emosi, gitu ya. Kalau saya mau mengatai seseorang yang membuat saya sakit hati gitu ya, atau telinga saya panas, saya mau ngomong yang pedes, apa untungnya, gitu ya. Apa faedahnya, gitu kan. Nah, saya ngomong sama 1-2 orang itu, kamu melakukan seperti itu, untungnya apa? Tidak ada untungnya. Justru kamu akan rugi. Ketika bosmu, pimpinanmu mendengar kamu bergosip dan ngerasani hal-hal yang negatif tentang bosmu, dia akan pecat kamu. Kamu akan kehilangan pekerjaan. Mungkin kamu berdoa dan minta Tuhan pekerjaan yang baru. Mungkin kamu akan diberi pekerjaan yang baru. Tapi zaman seperti ini, orang cari pekerjaan susah. Ya, orang cari lowongan pekerjaan itu luar biasa banyaknya. Saya mengalami sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya itu butuh 2 driver. Saya suruh staf saya untuk buka lowongan di internet. Ya, saudara tahu, butuh 2. Yang ngelamar dalam 1 hari itu puluhan orang, 4-50 orang. Jadi surat lamaran itu numpuk di meja saya. Saya tidak ada waktu untuk periksa satu-satu.
Saya bilang sama staf saya, coba kamu lihat dari 4-5 dari sekian banyak ini, yang terbaik yang mana? Yang kita mau, bukan kita nggak tahu yang terbaik, tapi menurut kamu, feelingmu gitu ya, menurut feelingmu, perasaanmu, yang mana yang kita mau interview, saudara. Lalu dari sekian 50 orang lamaran itu surat sampul coklat besar-besar begitu, lalu dia ambil 8 surat. Kok ini coba kita mau panggil. Saya juga masih merasa kebanyakan ya 8. Akhirnya saya bilang gini, dari 8 ini kamu saring lagi. Yang mana? Pokoknya saya kan nggak mau yang tua, saudara. Saya nggak mau yang tua, driver tuh saya nggak mau yang tua. Saya nggak mau yang kempro-kempro, maaf ya. Saya ini merasa begini, driver saya itu kerja di gereja, mengantar saya pelayanan, ya toh, pelayanan apa saja kemana-mana. Dan kalau driver gereja itu kan dilihat oleh orang banyak. Ya, saya merindukan yang beragama, yang keyakinannya sama, tapi kan susah, ya toh. Tapi ternyata saya juga milih yang masih muda, dari batasan dari umur 20 berapa sampai 35. Di atas 35 saya sudah nggak mau lagi. Karena maaf saudara, kalau orang sudah 40-an gitu kan, sudah mulai menurun fisiknya, matanya sudah mulai kurang jelas. Nyetir kan harus awas matanya, toh. Nah, sudah lagi ngantuan. Maaf ya, saya sendiri kan tambah tua gitu ya saudara. Usia saya tambah tua. Saya merasa sering ngantuk gitu ya. Jadi malas nyetir. Jadi karena kalau nyetir di Surabaya aja gitu aja. Sering-sering kalau sudah agak jauh tuh ngantuk gitu. Jadi saya merasa diri saya bahwa orang kalau sudah tua sudah mulai ngantukan, sering ngantuk. Jadi saya nggak mau, batasnya 35 tahun. Itu saya ambil dari 8, disaring lagi jadi 2. Jadi 2 ternyata dari 8 itu ada 1 yang Kristen. Ya, usianya masih 27 tahun. Itulah dia yang panggil. Ada 1 lagi, bukan yang beragama atau keyakinan yang sama, tapi dari pengalaman kerjanya, dari ininya, dari wajahnya, dari sebagainya itu menunjang gitu ya, lalu dipanggil. Saya cerita ini cuma ingin menunjukkan begini, betapa zaman sekarang banyak orang butuh pekerjaan, butuh makan, butuh hidup, tapi susah, sulit. Dan saya ngomong sama karyawan saya ini, kalau kamu sering muji atasanmu, sering bercerita kemana-mana tentang kebaikannya, ya semua orang pasti punya sisi buruknya kan, sisi negatif. Tapi lebih banyak kamu cerita kemana-mana, oh ambil yang baik-baik, itu menguntungkan kamu loh, ya kan? Bapak Ibu, seringkali kita ngerasani orang, kita nggak ngerti apa yang kita perbuat. Pokoknya kita kepingin ngerasani aja. Biar itu pendeta kita, biar itu bos kita, biar itu ketua komsel kita, biar itu siapa lagi, orang tua kita. Pokoknya kita mau ngerasain. Kita harus tahu betul nggak tindakan kita, menguntungkan nggak tindakan kita. Ya, itu membawa kebaikan nggak bagi kita. Kalau membawa cuman memuaskan hawa nafsu, memuaskan emosimu, ngapain gitu kan? Tapi saya lihat di kehidupan Yosua itu adalah seorang abdi Musa yang sungguh mengabdi. Nggak ada kata-kata negatif tentang Musa, walaupun Musa itu punya banyak kekurangan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, dia itu pernah marah, ya karena jengkel dengan bangsa Israel. Ya, dia Tuhan itu gunung batu itu dipukul gitu kan, sampai akhirnya Tuhan tidak berkenan, dan macam-macam kekurangan Musa. Seperti kita juga punya banyak kekurangan, tapi Yosua adalah abdi Musa yang mengabdi. Dia tunduk, submit, dia berkata-kata yang baik, dia kenceng, tidak menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Pimpinanku ngomong apa, ya itulah yang aku kerjakan. Pimpinanku menyuruh apa, ya itulah yang aku kerjakan. Aku cuma tunduk dan taat. Akhirnya apa yang didapat? Kalau orang bisa
penundukan dirinya luar biasa, bisa submit, bisa hargai, menghormati pemimpin, ya, orang-orang yang ada di atas kita yang membimbing kita di dalam Tuhan, orang-orang yang membimbing kita untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan firman-Nya. Maka saya tahu gini, banyak keuntungan, ya. Apa yang Tuhan janjikan kepada pemimpin-pemimpin kita, ternyata ketika kita mengabdi sungguh-sungguh, bukan cuma mengabdi karena kita butuh uang, butuh hidup, tapi bukan mengabdi itu, saudara. Kalau kita cuma asal kerja, tapi kita gosipin sana sini, ngerasani sana sini, ya toh, lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di belakang pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Wow, itu jahat di mata Tuhan. Tuhan nggak akan wariskan janji-janji kepada hamba-hambanya yang menjadi pemimpin-pemimpin kita kepada kita. Ya, banyak cerita dalam Alkitab, banyak kejadian di dalam Alkitab yang seorang yang punya senior, punya pemimpin, tapi ternyata dia tidak mendapatkan warisan seperti pemimpinnya dapat dari Tuhan. Karena apa? Karena satu hal ini, dia tidak hormat. Kelihatannya kalau di depan pemimpinnya, oh hormat. Kelihatannya, oh aku mengasihi engkau. Oh kelihatannya baik, tapi di belakangnya sering kelesak-kelesik. Di belakangnya sering kali gosip-gosip, sering kali ngomong yang tidak benar, ya. Ngomong yang negatif-negatif. Saya ingin setiap orang yang mendengar firman ini punya sebuah pemikiran yang baru. Kita harus, kalau kita punya seorang pemimpin, hormati dia. Hormat itu bukan cuma hormat begitu saja. Kita tidak perlu seperti itu. Misalkan kita ketemu pagi hari di kantor. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Cukup, tidak perlu hormat-hormat, tidak perlu. Ya, alamilah. Maksudnya alami hormat kita tuh alami gitu ya. Bukan dibuat-buat, harus gimana enggak. Yang normal saja. Tapi yang penting sikap hormat, sikap submit itu ada di hati kita. Kita selalu dukung dia. Kita selalu taat kepada dia. Kita selalu menghormati, menghargai dia. Kita selalu berkata-kata yang baik tentang dia. Ada yang enggak baik, ada. Tapi itu bukan untuk dibicarakan oleh bawahan, bukan untuk dibicarakan oleh juniornya. Tapi apa kejelekan senior itu kita doakan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang berperkara dengan senior itu, pemimpin-pemimpin itu, tapi kita tidak punya hak apa-apa terhadap senior kita. Ya, kita sungguh-sungguh hanya lakukan apa yang diucapkan. Dan kalau kita hari-hari ini punya kebiasaan yang seperti itu, ubah, saudara. Saya itu ingin baca beberapa ayat ya saudara di dalam kitab Yosua. Tuhan bilang gini, ayat 5. Ya. Tuhan bilang begini, Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa loh ini. Tidak bisa bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa diwariskan kepada Yosua. Ini hasil dari orang yang submit. Ya, saudara di gereja ini punya pemimpin, dan pemimpin saudara adalah pemimpin yang sudah usia lanjut. Ya, sudah usia lanjut. Saudara, semua manusia yang sudah berusia lanjut pasti mempunyai kelemahan fisik. Ya, pasti punya. Dan pasti semuanya sudah menurun. Tapi hormatmu sama pemimpinmu di sini jangan sampai berkurang. Ya, saya masih dengar kadang-kadang orang masih begini begitu, klesik. Saya nggak terlalu respect dengan seorang yang datang ke saya terus menceritakan kejelekan pemimpinnya, menceritakan kejelekan seniornya. Saya tidak terlalu respect dengan orang ini. Karena saya tahu orang kayak gini ini bukan mengabdi, tapi orang yang mengabdi di mata dia adalah orang yang benar.
dia harus taat, tunduk, menghargai, menghormati. Apa hasilnya? Dapat semua janji warisan dari pemimpin. Yosua ada alami semua. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, seringkali kalau kita tahu bahwa kita punya kebiasaan yang kurang baik, kita seringkali berpikir yang tidak benar, kita seringkali melakukan yang tidak benar terhadap pemimpin kita seringkali tidak menyadari itu. Tapi hari ini biar firman Tuhan ini menegur kita. Mulai hari ini kembalilah menghormati semua pemimpin-pemimpinmu. Mengabdilah. Memang mereka bukan orang yang sempurna. Mereka bukan orang yang sudah super. Mereka masih hidup di dalam darah dan daging. Kadang-kadang mereka melakukan kesalahan. Kadang-kadang mereka menyakiti hati kita. Tapi itu bukan hak kita untuk menjelekkan dia. Tetap hormati, tetap submit, tetap tunduk, berkata-kata yang baik, ceritakan hal-hal yang baik. Maka semua janji-janji Tuhan yang diwariskan kepada seniormu, kepada pemimpinmu, akan terus menurun kepada kita semuanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu semuanya, dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh membuka mata rohani kita, untuk kita berubah dengan tindakan kita yang salah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu itu mendidik. Firman-Mu itu selalu mengajar. Memang ketika kami dididik, diajar, dinasehati, kadang-kadang telinga kami nggak suka. Kadang-kadang hati kami tertusuk. Tetapi kami tahu Tuhan, di saat seperti itu, itulah yang membawa kebaikan bagi kami. Bukan saat kami dipuji-puji, disanjung-sanjung, dihormati dan sebagainya. Tapi ketika kami dididik, ketika kami ditegur dengan keras, ketika kami dinasehati dengan sangat tegas, kami harus menghormati pemimpin-pemimpin kami. Kami harus menghargai semua yang diberikan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan Yosua yang menjadi teladan bagi hidup kami. Sehingga semua janji untuk Musa yang sudah Musa alami, tapi karena Musa sudah tidak ada lagi di bumi, semua itu akan menjadi bagian daripada Yosua. Aku bersyukur Tuhan, kami meneladani kehidupan Yosua dari firman-Mu. Sebab itu Bapa, pakai kami terus untuk kami memiliki guru-guru rohani, memiliki senior-senior rohani, atau senior-senior secara sekuler, secara duniawi. Kami sungguh submit dan hormat kepada mereka semuanya. Dan kami percaya, Tuhan, kami percaya segala kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Sekali lagi kami sekarang sungguh berdoa untuk Tante Erna, pemimpin rohani kami di tempat ini, yang sudah Engkau pakai dengan penuh wibawa, dengan penuh kasih, penuh hikmat, dan penuh urapan sampai pada setua ini, pada usia yang sekian, 80 lebih. Tuhan, kami tetap hormati dia, kami tetap tunduk kepada dia. Kami percaya Tuhan, segala apa yang kami lakukan untuk dia tidak sia-sia. Kami akan mewarisi apa yang janji Tuhan untuk Tante Erna. Kami akan warisi urapan yang lebih lagi. Segala hikmat yang Tuhan berikan kepada pemimpin kami ini, itu akan terus menjadi bagian kami, anak-anak rohaninya. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan senantiasa kepada Tante Erna, berikan kepada dia ketenangan dalam jiwanya, menghadapi menjalani masa tua dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang mendengar firman Tuhan ini. Ubah hati kami, dan kami percaya ada berkat Allah yang berkelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Amin.